Sesungguhnya berbuat boros itu, yang suka berbuat boros adalah teman-teman setan. Dan sesungguhnya setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ayuhal ihwah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Fatimatu Zahra rahimakumullah. Pernah suatu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib diriwayatkan menyatakan satu pernyataan yang berkaitan dengan ilmu. Betapa tingginya Islam menghargai ilmu. Beliau menyatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Beliau menyatakan, barang siapa mengharapkan mendapatkan kesuksesan dunia, maka dia harus mempunyai ilmunya. Barang siapa mengharapkan sukses akhiratnya, bisa meraih akhiratnya, maka dia juga harus mempunyai ilmunya. Barang siapa menghendaki sukses kedua-duanya, dunia akhiratnya, maka baginya harus mempunyai ilmu pula. Artinya sejak zaman dahulu, generasi awal Islam, generasi Nabi Muhammad, umat Muhammad, sudah dibekali pemahaman betapa pentingnya ilmu bagi kehidupan kita. Betapa tingginya kedudukan ilmu di mata seorang muslim. Betapa tingginya ilmu bagi seorang muslim. Artinya, kenapa? Karena kalau kita ingin mendapatkan dunia, ya kita harus punya ilmunya. Pengin akhirat juga harus punya ilmunya. Pengin dua-duanya, ya harus punya ilmu juga. Pengin dunia akhirat. Tiap hari kita berdoa gimana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kepada kami kesuksesan dunia, kebahagiaan di dunia, dan kebahagiaan di akhirat. Dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Doa ini doa yang dituntunkan Allah, bahkan diajarkan Allah di dalam Al-Quran untuk kita semua. Sehingga di hampir semua doa biasanya ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seorang muslim hidup tidak hanya mencari dunia tentu. Hidup kita bukan untuk mempertahankan kehidupan.
Hidup kita adalah untuk membangun negeri akhirat kita. Ini salah satu ilmunya. Ya, ilmu juga kan ya. Pemahaman. Seorang muslim tidak menjadikan kehidupannya sekedar untuk mempertahankan hidup. Hidup ini adalah wasilah. Hidup ini adalah alat yang dikaruniakan Allah kepada kita. Untuk apa? Untuk membangun negeri akhirat kita. Di dalam surat Al-Qasas ayat 77, surat 28 ya. 28 ayat 77 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Berlomba-lombalah kalian, bersegeralah kalian, bergegaslah kalian untuk meraih fima ataqallahu darul akhirah, meraih karunia Allah di negeri akhirat, untuk meraih kesuksesan akhirat kalian. Apa sukses kita kalau di akhirat? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan Allah dari neraka. Faman zuhziha 'anil nar, dicegah Allah dari dekat kepada neraka, dekatnya aja dicegah. Wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surganya, dijauhkan dari neraka tapi dimasukkan surga. Ada yang cuma jauh aja dari neraka tapi nggak masuk surga. Neraka sudah nggak kena tapi surga nggak ngicipin. Kurang sukses ya. Ya selamat dari neraka tapi belum sukses akhiratnya. Belum sukses yang sebenarnya masuk surga. Dari wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupakan nasibmu di muka bumi ini. Nasib dalam bahasa Arab itu bukan cuma berarti apa yang kita dapatkan. Oh memang nasibnya kita gini, penghasilan sebulan 1 juta. Ada yang sebulan miliaran, kita ya dapatnya 500, lumayan lah, 500.000 daripada yang enggak sama sekali. Nasib itu nasib, bagian dari nasib. Tapi nasib kita di muka bumi artinya lebih dari sekedar mendapatkan sesuatu di muka bumi ini, tetapi kedudukan atau mendapatkan posisi wala tansa nasibaka minad dunya. Kalau Ibnu Abbas mengatakan memaknai yang dimaksud nasibmu di muka bumi itu, jangan lupakan apa yang harus kamu lakukan di muka bumi ini. Karena kita dapat apapun, kita harus melakukan sesuatu dengan apa yang kita terima dari Allah. Kita punya ilmu, kita harus melakukan sesuatu dengan ilmu. Kita punya harta dengan harta kita. Punya tenaga dengan tenaga kita. Punya kesempatan dengan kesempatan kita. Punya kekuasaan dengan kekuasaan kita. Harus berbuat sesuatu. Jadi jangan lupakan tugasmu di muka bumi ini, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.
Apa tugas kita di muka bumi ini? Kalau ringkasnya ya satu katanya. Membangun yang ma'ruf, menghidupkan yang ma'ruf, membesarkan yang ma'ruf, wa naha 'anil munkar, dan mencegah dari segala yang buruk, segala kemungkaran. Tugas utama kita di muka bumi cuma itu aja. Amar ma'ruf, nahi munkar. Ya tentu awalnya kepada diri sendiri. Ajak diri kita kepada yang ma'ruf. Cegah diri kita dari segala yang mungkar. Yang ma'ruf itu apa? Yang memang patut diberikan untuk manusia. Patut untuk kita. Apa sih yang patut untuk kita? Apa patut kita disiksa? Patutnya akan dibahagiakan, dimuliakan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di mata Allah adalah kalian yang di antara kalian adalah yang paling takwa. Di antara kita semua adalah yang paling takwa. Paling takwa artinya apa? Paling banyak melaksanakan apa yang diperintah Allah dan paling banyak meninggalkan segala yang dilarang Allah. Itu namanya paling takwa. Makin banyak yang kita laksanakan dari perintah Allah, makin tinggi derajat kita. Makin banyak yang kita tinggalkan dari segala yang dilarang Allah, makin tinggi pula derajat kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Makin mulia kita, makin tinggi kedudukan kita. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan tugas kalian di muka bumi ini. Tugas kita semua di muka bumi ini. Apa tugas kita? Allah melanjutkan di dalam ayat di ayat itu berikutnya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Banyak-banyaklah berbuat kebaikan sebagaimana Allah telah banyak memberi kebaikan kepada kalian. Berapa banyak Allah memberi kebaikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berusaha menghitung berapa banyak kebaikan Allah kepada kita, la tuhsuha, niscaya tak akan mampu kalian menghitungnya. Menghitungnya saja nggak mampu, menguraikannya saja nggak bisa. Nikmat Allah yang kita terima ini tiap hari. Allah tidak minta balasan apa-apa. Allah minta supaya kita berbuat banyak kebaikan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wala tabghil fasada fil ardh. Pasangannya berbuat baik, dan pasangan dari berbuat baik, la tabghil fasada fil ardh. Jangan sekali-kali berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sungguh Allah tidak suka, sangat tidak suka kepada orang yang suka berbuat kerusakan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Jadi misi kita dalam hidup ini sebetulnya kan hanya itu. Ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuatlah banyak kebaikan. Apa saja berupa kebaikan apa saja. Sehingga Rasulullah ketika ditanya, siapakah orang yang paling baik? Khairukum anfa'ukum linnas. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang banyak. Tiap orang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tiap orang juga diberi kekurangan. Manusia ini adalah makhluk sosial.
yang tidak bisa hidup sendiri. Satu sama lain saling melengkapi. Nggak ada gunanya dokter belajar capek-capek kalau nggak ada pasiennya kan. Makanya nggak ada gunanya dokter kalau nggak ada orang sakit. Jadi baru ada gunanya kalau ada yang sakit. Nah kalau kata orang Jawa, lah namanya orang hidup tuh tidak sehat terus, ada sakitnya. Siapa yang belum pernah sakit? Nggak ada tentu ya. Dari bayi nggak pernah sakit. Mesti ada aja. Jadi seperti itu, kelihatannya sakit itu sesuatu yang sesuatu yang merugikan atau buruk. Ya memang buruk untuk satu orang. Jadi baik untuk orang lain. Kalau zaman dulu sampai ada pemeo kan di masyarakat kecil lah ya di sini. Ya pemeo dari keadaan yang ada di masyarakat. Orang sakit itu buruk ya. Kemudian sakit itu nasib buruk. Tapi katanya senengnya dokter itu gembira gitu, apalagi dokter baru buka praktek. Kedatangan pasien itu seneng kan ya. Senengnya dokter ketekan pasien katanya. Sama seperti senengnya polisi lihat orang melanggar lalu lintas. Zaman itu ya. Masih ada tilang langsung sih. Ada teman bapaknya polisi. Ya kayak gitu ceritanya. Bapaknya kalau mau berangkat pagi nganter anaknya sekolah, zaman itu masih naik sepeda. Habis itu berangkat. Wis, bapak golek rezeki sih katanya, golek sarapan katanya. Gajinya sedikit, jadi kalau berangkat nganter anak sekolah langsung nyari orang salah. Zaman itu, sekarang sudah nggak ada tilang langsung ya, elektronik apalagi udah, itu pepatah itu hilang gitu ya. Tapi intinya keburukan buat seseorang itu menjadi kebaikan bagi yang lain. Penyakit musibah seseorang menjadi rizki menjadi rahmat bagi yang lain. Begitulah kehidupan manusia, suplementer, saling melengkapi. Sehingga hendaknya kita harus jadi orang yang banyak manfaatnya untuk orang banyak. Manfaat bisa macam-macam. Tapi ya jangan milih jadi pasien terus. Kenapa sih? Lah ini pengen ngerejekeni dokter katanya gitu ya. Ya janganlah. Cari yang enak, lainnya juga ada kok. Ngerejekeni yang lain juga banyak ya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Jadi tadi apa sampai wabtaghi fima ataqallada wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan sekali-kali berbuat kerusakan di muka bumi. Kalau nebangi pohon berbuat kerusakan enggak? Iya. Pertambangan itu ngerusak emang? Ya tergantung. Nebang pohon juga tergantung. Tanpa nebang pohon kita nggak punya pintu kayu seperti ini. Tanpa gali batu kita nggak bisa punya bangunan seperti ini. Tanpa nambang baja kita tidak bisa punya beton untuk bikin kubah seperti ini. Tanpa nambang berbagai macam hal kita nggak bisa punya kamera, nggak bisa punya HP. Itu bangku itu harus nebang pohon dulu kan. Bahkan kertas itu juga hasil dari pohon. Karpet yang kita duduki ini hasil dari eksplorasi alam.
Ini kan dari minyak nih. Bulunya itu, apa namanya, seratnya itu. Dibuat dari petroleum. Marmer yang jadi lantai masjid ini sama juga seperti itu. Jadi semua yang kita pakai, yang kita makan, yang kita manfaatkan, semuanya hasil dari eksploitasi alam. Dari zaman dulu juga ada eksploitasi. Sehingga tambang bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Nebang pohon bisa positif, bisa negatif. Adik-adik ini Gen Z ya. Gen Z apa Gen Z? Jadi generasi Z ya, lahir tahun 2000-an kemarin. Tidak mengalami gundulnya Pulau Jawa. Kalau Pak Munasir ketemu ya Pak ya, dulu zaman kita muda, betapa gunung-gunung pegunungan ini, Cilongok apa itu sini itu bukan hijau seperti itu, botak-botak. Sekarang menjadi hijau. Jawa ini dulu pulau paling gundul se-Indonesia. Paling parah kan kondisi alamnya. Tapi hari ini Jawa adalah eksportir kayu 70% lebih, 75% kayu ekspor Indonesia hari ini berasal dari Jawa. Jawa pulau yang kecil, seper-15-nya Indonesia. Tapi menghasilkan kayu, bukan lain-lain, kayu aja. Kayu terbesar se-Indonesia, 75% kayu ekspor Indonesia berasal dari Jawa. Bahkan kayu yang dipakai di Jawa hari ini 75% dari Jawa. Yang dari luar Jawa sedikit. Padahal hutan jauh lebih luas luar Jawa. Tanah kosong jauh lebih luas Jawa. Kenapa Jawa sekarang menghasilkan kayu begitu banyak? Menghasilkan padi, beras, terbanyak juga di Indonesia. Kenapa? Karena di Jawa ini penuh pepohonan, sekarang nyari tanah kosong susah. Bukit kosong itu susah di Jawa. Bukit ya penuh pohon. Beda dengan luar Jawa sekarang. Luar Jawa, Kalimantan cari tanah kosong begitu banyak. Bukit gundul banyak. Sumatera kurang lebih lah. Pulau lain kurang lebih juga. Sama seperti itu. Sebabnya karena orang Jawa senang nebang pohon. Kan aneh ya. Senang nebang pohon tapi malah hijau. Karena pohon itu baru bermanfaat kalau sudah ditebang. Kayunya lebih bermanfaat. Buat kayu bakar ya ditebang dulu, buat bikin papan ditebang dulu, buat apa-apa tebang dulu. Karena Jawa ditanami kembali oleh penduduknya. Rajin menanam kembali. Kenapa rajin? Karena kayunya laku. Dulu, sekarang nih kalau kita mau berusaha kebun di Jawa itu paling laris, paling menguntungkan kalau mau bikin hutan di Jawa, ya hutan kayu albasia. Kayu yang paling jelek zaman dulu. Sekarang menjadi paling ekonomis. Kalau kita nebang jati itu baru tua, kalau dikatakan tua, kalau umurnya 60 tahun lebih. Nunggu 60 tahun. Ini yang jadi pintu masjid ini, konon umurnya hampir 100 tahun dulu pohonnya. Rata-rata. Jati dari Cepu Randu Blatung dulu ditebang, ini awal tahun 90, ditanam Belanda ya di awal tahun 1900-an. Saya tanya umur berapa, ini rata-rata umur 80 Pak. Jadi jati umur 80-an ke atas.
80 tahun itu jati bagus. Jati 30 tahun masih muda. Tapi Albasia 6 tahun, 5 tahun udah tebang. Jadi Albasia sudah panen 10 kali, kayu jati baru sekali. Makanya orang sekarang hampir memenuhi seluruh tanah Jawa dengan kayu Albasia. Kayu mahoni lebih bagus kelihatannya. Tapi ternyata nggak ekonomis. Saya nyoba pernah nanam mahoni bareng sama Albasia. Mahoni memang lebih tinggi harganya dari Albasia dulu. 4-5 kali lipat dibanding Albasia per kubik. Tapi ketika dipraktekkan ditanam, Albasia sudah panen, mahoni belum. Albasia sudah 2 kali panen, mahoni belum patut dijual. Sudah 3 kali panen, mahoni masih belum patut. Sudah 18 tahun belum patut. 24 tahun ditebang, masih kecil-kecil. Sepohon kelapa. Harganya masih murah. Per pohonnya atau per hektarnya cuma dapatkan duit beberapa juta rupiah. Sementara Albasia sudah 4 kali. Yang masing-masing lebih banyak per hektarnya, harganya lebih mahal dari mahoni. Nah, seperti itu. Itu namanya menyelenggarakan hutan lestari. Ditebangi nggak masalah, asal dikelola menjadi hutan lestari. Hari ini seperti yang terjadi di Aceh, di Tapanuli, di Sumatera Barat, banjir besar begitu. Kenapa? Karena pengelolaan yang ugal-ugalan. Sampai menterinya saja latihan bohong kan ya. Jelas kok. Yang ke bawah banjir itu kayu potongan. Ada nomornya potongannya. Ini kayu rubuh. Kena kena hujan lebat pada roboh. Loh, kalau pohon roboh ke bawah sungai kan bukan potongan ada nomornya. Ini potongan ada nomornya. Ada sebagian kayu yang masuk ke masjid sampai kan ya. Hampir penuh tuh masjid itu, 1 meter lebih. Isinya tumpukan kayu. Semuanya kayu potongan yang siap dibawa ke penggergajian. Ini bagaimana pelaksanaannya? Perancangannya. Ya kalau memang ugal-ugalan ya hancur. Kalau kita mengelola tanah, tambang kalau tidak gali tanah mau gali apa? Mengrusak apa? Ngambil emas, cari emas 1 gram, bisa ngancurin tanah sekarung, 2 karung, 3 karung. Itu mau mencari emas 1,5 gram. Kalau dari batu yang beratnya 1 ton menghasilkan 1,5 gram itu sudah bagus, termasuk bagus. Jadi yang harus dihancurkan segede itu untuk mendapatkan emas yang sedikit. Terus kalau nggak boleh nambang, haram nambang, nggak boleh ngambil emas, nggak boleh ngambil batu, nggak boleh ngambil besi, nggak boleh ngambil tembaga. Ya semua boleh, asal dikelola dengan baik, dimanage supaya menjadi tambang lestari. Hidup ini di muka bumi ini, fenomena kehidupan di muka bumi ini selalu ada positif dan ada negatifnya. Nah, tinggal yang bisa kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah optimalisasi, mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya dengan mudarat sekecil-kecilnya. Manfaatnya harus jauh lebih besar dari mudaratnya. Anda punya motor, seneng yang irit apa yang boros? Irit ya. Kalau irit banget mau nggak? Mau ya. Motor kalau dibikin irit banget, lebih irit dari seharusnya, sebentar aja kelok itu mesinnya, turun mesin nanti.
nggak ada pelumasan oleh bahan bakar. Karena itu membutuhkan pelumasan. Fungsi bahan bakar bukan cuma untuk pembakaran, tapi juga untuk pelumasan. Sehingga kalau irit banget, kurang pelumasan, saling bergesekan itu antara piston dengan koringnya itu, tabungnya, antara piston dengan tabungnya. Gesekannya kuat, sebentar rusak. Makanya kalau ingin, yang bisa kita lakukan optimalisasi. Seirit mungkin, tapi yang jangan merusak. Nah itu teknologi pengapian, itu teknologi mesin itu yang tadinya sederhana menjadi ruwet sekarang ini menjadi mahal. Yang bikin mahal bukan piston dengan tabungnya. Bukan pistonnya model baru, tabungnya model baru. Logamnya baru, bukan. Teknologinya yang membuat pengaturan penyemprotan bahan bakar dan lain sebagainya seimbang supaya sehemat mungkin tapi juga mesin tetap awet. Itu namanya optimalisasi. Jadi manusia yang bisa lakukan optimalisasi. Kayak orang bikin bangunan ini, makin tebal betonnya, lantai, makin kuat enggak? Makin kuat, tapi makin berat. Kalau lantainya makin tebal, jelas makin kuat, enggak bergetar. Tapi tiangnya akhirnya butuh lebih besar, pondasinya lebih besar, semuanya jadi lebih besar, besinya lebih besar. Akibatnya harganya lebih mahal, manfaatnya sama. Wong cuma diduduki orang, berapa sih orang beratnya? Masa kita mau bikin lantai bangunan seperti lantai jembatan? Jembatan aja berkelas-kelas. Ada yang kelasnya tekanan gandar, tekanan 1 as, ada yang 16 ton, ada yang 8 ton, ada yang 5 ton. Jalan kelas 3, jembatan kelas 3 itu 5 ton. Jadi kalau mobil 2 gandar, mobil biasa 2 as, ya, itu berarti 10 ton. Jembatan tekanan gandar 5 ton itu kuat dilewati mobil dengan muatan segalanya 10 ton. Kalau yang 16 ton, 12 ton kalau 32 ton kalau 2 gandar. Kalau 3 gandar 48 ton. Teronton dengan muatannya 48 ton lewat aman. Nah, kita butuhnya buat masjid isinya manusia. Per meter persegi berapa? Yang di sini ada ketentuannya. Peraturan beban Indonesia, PBI. Jadi ketika merancang ada peraturan bebannya. Minimal seperti ini. Ini masjid ini dihitung segini. Ini untuk masjid, tempat umum, peraturan bebannya per meter persegi 1 ton. Yang nggak perlu bikin yang kekuatannya 2 ton. 1 ton udah kuat banget, semeter persegi. Paling diduduki 2 orang, mana ada 2 orang 1 ton. Ya kan? Kalaupun berdiri 4 orang, 4 orang 1 ton di mana? Kalau orang beratnya 0,5 ton, 1 meter persegi buat sendirian. Jelas badannya gede kan? Nah, jadi artinya jangan berlebihan. Itu namanya optimalisasi. Otomatis efisien. Dan itu yang dituntut Islam. Itu ayat tentang mubadir ya. Innal mubadirina kanu ikhwanus syayatin. Sesungguhnya berbuat tabdir, mubadir, berlebihan, itu teman setan. Jadi kalau bikin bangunan udah optimum, maksimum, ya sudah. Kekuatan gempa berapa standar di sini? 7,5 skala Richter misalnya ya. Standar bangunan Jawa. Ya kita lebihin dikit lah. 8 cukup. 8 tuh udah 5 kali lipat itu. 7,5 ke 8 tuh kekuatannya 5 kali lipat. Udah berlebihan. Udah banyak banget. Ya. Jadi
Dan untuk itu tentunya siapa yang bisa melakukan? Orang yang punya ilmu. Jadi sebetulnya dari sisi mana saja kita menerapkan ajaran Islam, dari sisi larangan tabdzir, otomatis harus larangan berbuat mubadzir. Innal mubadzirina kanu ihwanus syayatin wa innash syaitana kana lirabbihi kafura. Sesungguhnya berbuat boros itu, yang suka berbuat boros adalah teman-teman setan. Dan sesungguhnya setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Makanya setan dimurkai Allah karena mengingkari Allah. Apa yang diperintahkan tidak dilaksanakan, yang tidak diperintahkan dilaksanakan. Manusia kalau seperti itu juga seperti setan. Kalau manusia berboros-boros, ya seperti setan. Wudhu saja, dalam masalah wudhu, makin sempurna wudhu tentu lebih bagus. Tetapi Rasulullah pernah mengingatkan dalam salah satu hadis, berhemat-hematlah kalian menggunakan air dalam berwudhu. Sehingga seandainya engkau sedang tenggelam di sungai, di sungai, tetap berhematlah menggunakan air dalam berwudhu. Sudah jelas kita ada di dalam air, tapi wudhunya pun harus berhemat. Betapa Rasulullah mengajarkan kita kehati-hatian, berbuat sebaik mungkin di muka bumi ini. Dan ketika kita harus mau berbuat baik sebaik mungkin di muka bumi, tentu kita harus punya ilmu. Betapa tingginya kedudukan ilmu di dalam Islam. Seperti tadi yang dikatakan Sayyidina Ali radhiyallahu an, barang siapa mengharapkan kesuksesan dunia, hendaknya dia mempunyai ilmunya, dan barang siapa mengharapkan kesuksesan akhirat, hendaknya dia juga punya ilmunya, mencari ilmunya. Dan barang siapa menghendaki keduanya, hendaknya dia juga mendapatkan ilmunya, punya ilmunya. Artinya untuk kepentingan dunia kita sampai akhirat kita, dua-duanya membutuhkan ilmu. Betapa tingginya, pentingnya ilmu dalam kehidupan kita. Sudah Isya, silahkan break dulu. Ini ada pertanyaan tapi agak melenceng dikit dari tema ya. Tapi nanti saya sambungkan dengan tema. Mohon nasihatnya untuk seseorang yang khawatir akan rezekinya di masa depan. Siapa yang khawatir? Semua ya? Bingung ya? Allah berfirman di Quran, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satupun makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Tahu teritip apa enggak? Ada yang tahu teritip enggak? Ya, kalau orang gunung enggak paham, orang laut, pantai, ya. Tahu teritip? Itu yang kayak keong, nggak ada kakinya, nggak bisa pergi kemana-mana, nempel di batu-batu, di pantai, di laut, nempel di dinding-dinding kapal. Teritip ya. Bisa pergi kemana itu? Nggak bisa kemana-mana. Beranak pinak nggak? Itu tiap tahun yang namanya kapal itu naik dok. 1 tahun itu jalan padahal lo ya, di lautan. Mau kapal kayu atau kapal baja, tiap tahun itu naik dok itu. Kalau di Indonesia kalau nggak salah ada kewajibannya, itu wajib minimal setahun sekali kalau kapal
Kapal baja itu tiap tahun sekali harus naik dok, kontrol semua. Salah satu di antara pekerjaan docking adalah membersihkan teritip dari dinding kapal. 1 tahun tuh bisa penuh itu bawah itu. Dan ketika penuh kan jadi kasar dinding kapal. Menghambat laju kapal. Memboroskan bahan bakar. Kalau dibiarkan terlalu lama, karatan itu dinding kapal. Kapal yang mestinya umurnya 60-70 tahun, bisa-bisa baru umur 30 tahun udah keropos. Kalau nggak cepat-cepat, dibuang teritipnya. Nah, teritip itu nggak bisa pergi kemana-mana. Beda sama kalian. Nggak punya otak, nggak pernah sekolah ya. Nggak punya teman kali. Gimana mau berteman? Komunikasinya pakai apa sama temannya? Hidupnya ya di tempat dia berhenti itu. Rezekinya kemana? Datang sendiri. Yang dimakan plankton yang jalan-jalan di air. Yang bisa berenang kemana-mana. Terbawa arus dan lain sebagainya. Teritip aja ada rezekinya. Masa kita bingung rezeki kita? Ya. Jadi rezeki itu sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Tugas kita usaha, kata Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, enggak harus usaha. Pernah debat ini Imam Malik sama Imam Syafi'i. Dua-dua di hatinya itu pingin hari itu pingin makan anggur. Pingin makan enak lah pokoknya. Pingin makan buah yang enak. Yang terbayang ya anggur, musim anggur. Kata Imam Syafi'i, kita nggak akan dapat rezeki kalau tidak berusaha. Tugas kita usaha. Usaha dulu baru dapat rezeki. Kata Imam Malik, ini guru Imam Syafi'i. Rezeki itu urusannya Allah. Kalau usaha urusan kita. Tapi masalah rezeki dapat nggak dapat, itu nggak harus usaha. Rezeki kita ya ke kita, nggak akan pergi kemana-mana. Hanya pergilah hari itu. Siang itu Imam Syafi'i pergi. Di tengah jalan lihat ada orang panen anggur. Kebun anggur, lewat kebun anggur di Madinah. Lihat ada orang lagi panen. Imam Syafi'i datang daftar. Boleh saya bantu? Oh silahkan. Pikir Imam Syafi'i saya bantu nanti dapatlah kan gitu ya. Masa sih nggak diupain? Bantu deh. Panen. Selesai siang. Panen. Mau permisi, jangan pergi dulu. Ini upah kamu dikasih. Alhamdulillah. Kata Imam Syafi'i dalam hati. Untung saya tadi daftar ke sini. Kalau nggak daftar saya nggak dapat anggur. Akhirnya beliau balik ke dalam kota di Madinah. Temui Imam Malik. Nih, kata Imam Malik. Lihat, apa yang saya bawa? Kata beliau, anggur. Nggak ditanya dapat dari mana. Ya dapat dari mana? Tadi saya kerja, ini upahnya. Dapat anggurnya. Oh, Masya Allah. Barakallah, kata Imam Malik. Mudah-mudahan berkah. Banyak manfaat. Kalau berkah kan ziyadatul khair, lebih banyak manfaatnya. Kata Imam Syafi'i, tafadhal Ustaz. Ini separuh buat Ustaz, separuh buat saya. Alhamdulillah. Ada rizquna, kata Imam Malik. Ini rezeki saya. Dari pagi saya nggak usaha. Ini datang. Imam Syafi'i ngatakan, Imam Syafi'i ketika habis ngasihkan, nah, betul nggak Ustaz? Apa kata saya? Apa pendapat saya? Karena berusaha saya dapat ini. Saya berbagi sama Ustadz itu tadi. Kata Imam Ahmad, betul nggak pendapat saya? Kalau udah rezeki nggak kemana? Katanya. Ini datang juga. Jadi pakai usaha nggak pakai usaha datang juga. Ini buktinya saya juga dapat anggur. Jadi rezeki itu
Yang sudah pasti dari Allah. Perkara mau usaha, usaha silahkan. Umumnya usaha ya silahkan usaha. Lebih baik, lebih mulia dengan usaha. Bukan cuma mengharap-harap. Tetapi rezeki itu ada dari Allah. Yang belum dijamin oleh Allah itu apa? Pahala kita. Pahala kita harus kita cari. Kebaikan yang harus kita kumpulkan itu harus kita cari. Diam aja bisa dapat pahala. Sholat nggak dapat. Kita itu baru banyak pahala kalau banyak amal kita. Makin banyak orang mendapat manfaat dari kita, makin besar pahala kita. Itu yang tidak dijamin. Bagaimana nasib kita? Bagaimana akhir hayat kita? Kita termasuk ahlul jannah atau ahlun nar? Kalau ingin dapat jadi ahlun nar, ahlul jannah ya usaha dong. Jadi ahlul jannah. Laksanakan kewajiban, tinggalkan semua larangan. Baru kita bisa dapat. Orang begitu saja belum tentu dapat. Bagaimana akhir hayat kita nggak tahu. Kita tetap minta kepada Allah, usaha lagi. Allahumma rzuqnal husnal khatimah. Ya Allah, berilah aku karunia akhir yang baik, husnul khatimah. Kita kan berdoa tiap hari, minta kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berdoa itu bagian dari usaha kita. Nah, untuk yang belum dijamin oleh Allah, hendaknya kita berusaha sungguh-sungguh. Untuk yang sudah dijamin saja oleh Allah, kita sering berusaha sungguh-sungguh. Masa untuk yang nggak dijamin nggak berusaha? Jadi tentang rezeki jangan khawatir, tapi berusahalah. Dapatnya banyak atau sedikit itu nasib. Kalau rezeki itu tergantung ilmu, profesor jadi orang-orang paling kaya di dunia. Yang sekolahnya makin rendah sekolahnya, makin rendah pendapatannya. Tetapi kenyataan tidak. Microsoft nggak lulus kuliah ya. Yang punya Microsoft siapa? Mark Zuckerberg apa itu? Itu kan orang-orang yang nggak pada lulus kuliah. Penemu listrik nggak lulus sekolah. Yang lulus sekolah nggak nemuin apa-apa. Teman saya kuliah, sama-sama satu angkatan, masuk bareng, lulus terakhir. Sudah DO 2 kali. Diampuni, DO lagi diampuni. Masuk lagi. 10 tahun kemudian, yang lulus pertama di jurusannya, nilainya tertinggi. Dulu jarang sekali ada anak kumlot. Belum tentu satu wisuda ada yang kumlot. Ini kumlot. Jadi seangkatan belum tentu ada yang kumlot. Kumlot pelit banget. Di ITB dulu. Jadi kumlot tuh barang aneh. Orang aneh aja bisa kumlot. Gitu ya. Ini kumlot. Lulus, kumlot, awal. Ya otomatis daftar kemana aja diterima. Tapi ini yang lulus terakhir. Daftar kemana saja enggak diterima. Akhirnya teman-temannya yang udah pada kerja. Ini pada kerja di perusahaan minyak. Ada yang di Telkom ada di mana kayak gitu ya teman-temannya. Itu ngasih ide, kamu buka perusahaan aja sendiri. Nih ngerjain kayak gini nih, kerjaan kecil-kecilan. Temannya banyak, di perusahaan banyak, kecil-kecilan banyak, jadinya banyak. Akhirnya pendek cerita, 10 tahun kemudian temannya yang lulus pertama kedudukannya udah tinggi di perusahaan asing. Dibeli sama dia, dipanggil sama dia, kerja sama dia. Jadi yang paling pinter jadi karyawannya yang paling bodoh. Itu urusan rezeki. Kenyataan. Dari mana kok bisa begitu?
Itulah Allah yang ngatur rezeki. Yang paling bodoh daftar kerja di mana aja nggak diterima, malah dikasih kerjaan kecil-kecilan oleh teman-temannya. Tunjukin nih begini nih, di sini mau dapat kerjaan begini nih. Banyak orang nggak mau, ambil aja lo. Yang perusahaan-perusahaan mapan nggak doyan, diambilin sama dia. Nanti ngerjainnya begini. Aku nggak tahu nih gimana caranya, siapa yang paham. Nanti saya tunjukin. Teman-temannya yang kayak gitu, yang lulus duluan. Jadi ternyata rezekinya membesar gara-gara rasa simpati temannya. Melas temen dia bocah bodoh. Akhirnya ternyata bocah bodoh paling sugih. Jadi ilmu rezeki bukan tergantung ilmunya. Ya, ini masih banyak ceritanya. Itu ya bagian dari ilmu juga. Ini cerita ini bagian dari ilmu. Saya kira sudah malam, waktunya kita lanjutkan pekan depan insya Allah. Ini nanti mungkin 3-4 pertemuan ya. Mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Karena dalam salah satu hadis Rasulullah pernah menyatakan dalam hadis muttafaq alaih, hadis sahih yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, dari Muawidh radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa Allah menghendaki dirinya menjadi orang yang baik, maka dijadikannya orang itu paham ilmu agamanya, banyak mengetahui ilmu agamanya, banyak ilmunya. Jadi kalau Allah menghendaki seorang menjadi baik, maka dijadikanlah orang itu banyak ilmunya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.